Pernah gak lo mikir, kenapa sebuah kota bisa punya rasa makanan yang enggak bakal bisa lo temuin di tempat lain? Di kota yang suhunya lumayan bikin keringetan ini, ada perpaduan rasa yang lahir dari ratusan tahun akulturasi budaya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Kali ini gue bakal ngajak lo jalan-jalan sekaligus dengerin cerita sejarah di balik gigitan kuliner khas Kota Udang, Cirebon. Kita mulai perjalanan hari pertama ini dari malam yang sunyi menuju pagi yang penuh rasa. Biar dapet vibe Cirebon yang maksimal sejak matahari terbit, gue memutuskan buat berangkat bareng keluarga dari malam hari. Begitu sampai, bener aja, Cirebon menyambut kita dengan suasananya yang khas. Jujur, emang lumayan panas ya. Tapi itu dia seninya kota pesisir. Nah, karena matahari makin naik dan hawa makin lumayan menyengat, agak siangan nih, gue dan keluarga diajak melipir sedikit ke dataran tinggi di tetangganya Cirebon, yaitu daerah Kuningan. Kita menuju ke Arunika, yang katanya ini lagi jadi tempat paling hits di Kuningan. Dan bener aja, begitu sampai di sana, langsung disuguhkan pemandangan hijau yang asri dan udaranya yang sejuk banget. Pas banget buat nge-charge energi sebelum kita balik lagi ke Cirebon buat misi utama kita nih, berburu kuliner. Setelah menikmati Arunika di Kuningan, pulang dari Arunika rasanya nggak bakal lengkap kalau hari pertama nggak langsung nikmatin makanan khas Cirebon. Akhirnya gue memutuskan buat menepi dan ngebungkus salah satu jajanan legendaris yang bertebaran di pinggir jalan, yaitu tahu petis. Sekilas, jajanan ini kelihatannya sederhana banget. Cuma tahu digoreng, terus dikasih bumbu hitam. Tapi lo tahu gak sih, di balik kesederhanaannya ini ada sejarah panjang yang tersimpan. Petis sendiri sebenarnya lahir dari kreativitas masyarakat pesisir Jawa. Logikanya gini nih. Cirebon itu terkenal sebagai kota udang. Nah, pada zaman dulu ketika nelayan punya sisa hasil laut seperti udang kecil atau ikan yang enggak habis dijual, mereka enggak mau membuangnya gitu aja. Sisa rebusan udang atau ikan itu kemudian dikentalkan bersama gula merah dan rempah-rempah sampai warnanya menghitam dan teksturnya kental. Lahirlah petis, sebuah produk pengawetan pangan lokal yang jenius. Nah, bertemulah petis ini dengan tahu, komoditas yang dibawa oleh para imigran Tionghoa yang masuk ke Cirebon berabad-abad lalu melalui pelabuhan.
Jadi ketika tahu goreng lokal dipadukan dengan petis udang khas pesisir, hidangan ini berubah jadi simbol nyata akulturasi budaya yang sempurna antara kuliner Tionghoa dan kearifan lokal Jawa pesisir. Karakteristik tahu petis Cirebon ini unik banget cuy. Tahunya itu biasanya digoreng sampai bagian luarnya agak kering dan renyah, ya atau crispy-crispy gitu. Tapi bagian dalamnya tetap lembut dan kopong. Yang bikin juara adalah petisnya ini nih. Berbeda dengan petis beberapa daerah lain yang cenderung manis, petis Cirebon itu punya keseimbangan rasa. Ada gurihnya udang yang kuat, sedikit manis, dan aroma asin gurih yang pekat rasanya. Cara pembuatannya pun butuh ketelatenan. Tahu dipotong, direndam air garam dan bawang, lalu digoreng deep fry. Sementara petisnya dimasak pelan atau slow cook sampai teksturnya pas, enggak terlalu cair dan enggak terlalu lengket. Begitu matang, tahu dipotong tengahnya, lalu diolesi atau disiram petis yang melimpah ini. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih dicocol atau dicolek kayak gitu ya. Kenapa sih orang-orang tuh termasuk gue suka banget makanan ini? Jawabannya ada di experience rasanya. Tahu petis itu adalah definisi nyata dari comfort food. Ada sensasi renyah, lembut, gurih manis yang menyatu di mulut. Apalagi kalau dimakan pas hangat plus digigit bareng cabai rawit hijaunya. Rasa pedesnya bakal memotong rasa pekat dari petisnya. Bikin kita nggak bisa berhenti buat ngunyah terus. Ini adalah cemilan terbaik setelah seharian lelahnya jalan-jalan. Nggak nyangka nih, dari sebungkus tahu di pinggir jalan, kita bisa belajar gimana masyarakat zaman dulu menghargai hasil bumi dan menyatukannya dengan budaya luar secara harmonis. Hari pertama di Cirebon ditutup dengan perut kenyang dan cerita sejarah yang membekas. Tapi petualangan Before It di Cirebon baru aja dimulai. Karena besok kita akan lanjut di hari kedua dan bakal ada kuliner yang enggak kalah legendarisnya dan syarat akan cerita sejarah tersembunyi yang siap kita ulik. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe buat lo biar nggak ketinggalan ceritanya. Gue Zil Karim dan ini Before It karena setiap makanan punya cerita. Thank